Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita masih membahas ma'rifatul khalqi zaman atau memahami, mengilmui penciptaan waktu, memakrifati penciptaan waktu. Bab 2 ini ada 2 part ya, kita tamatkan. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadola bani adama bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inna lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Langsung kita sahadatain talqin zikir. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka toharo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha doti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah wadidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, inna kala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Khususan abaruhi nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi ya man warodastiari majdihi fala tudrikuhul ainil mujaradatu. Ya ilahi ya man tajasadi fi kamalihi wa jamalihi wa jalalihi fajaharat ajamatuhu bil qulubi wal masyairi. Ya ilahi kaifa takhibu wa antal aliyu wa kaifa takhibu wa antal raqibul hadiru huwal ilahul muhtadi wa ilahi nasta'inu. Ya Rabb yang berada di balik tirai kemuliaannya sehingga tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Rabb yang telah menjelma dalam kesempurnaan, keindahan dan keagungannya sehingga nyatalah bukti kebesarannya dalam hati dan perasaan. Ya Rabb bagaimana engkau tersembunyi padahal engkau zat yang zahir, dan bagaimana engkau akan gaib padahal engkau pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang memberikan petunjuk, kepadanya kami memohon pertolongan.
Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami talim ini dan perkataan ini dan Allah meridhoinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini. Tentunya niat kita berthalibul ilmi. As-sadatu ada'u jami'ati akhwati jami'ati subhanil masihiyati MA rahimakumullah. Nanandung talimi waman yataluhu mubasyaratan abara wasata ili tasawaiti ijtimai jami'uhum rahimakumullah fi hadal istimai hadal fakirul ahmaku sanu naksihu ajanal lailata. Hadirin jemaah Iwan jemaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung datang hari ini maupun tidak langsung melalui Sain dunia medsos, semuanya rahimakumullah. Al-Fakir yang bodoh ini tajuk yang kita bahas ya agak susah tapi pelan-pelan aja, dan ini bukan tidak berguna. Kaji ini akan menguatkan akidah kita karena ada kaitannya dengan fisika atau alam semesta, dengan memahami ketuhanan. Ma'rifatul khalqi zaman, memakrifati penciptaan, diciptakannya waktu, ruang, itu terkait dengan menguatkan itikad akidah kita. Bab 2 ini ada 2 part ya, insya Allah di part ini di part keduanya kita tamatkan kalau kita masih diberi waktu ya. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji ini bukan ngaji pusing ya, jangan dipusingin ya. Nikmati saja kajiannya, insya Allah menguatkan iman ya. Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Setuju? Setuju Pak ya? Dikasih tempat. Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Jadi kalau antum meyakini Allah duduk, meyakini Allah mengikuti siang malam, segera istighfar ya. Nah, Allah itu yang menciptakan tadi ya kan, nggak mungkin lah Allah itu terikat dengan yang diciptakannya ya. Itu analogi ya, logikanya rasionalnya begitu ya. Ini berat ini untuk kaum-kaum yang sifatnya intelektualnya secara filsafat agak susah juga ya konsep ini. Maka ujungnya segala sesuatu ruang dan waktu terjadi karena kebetulan nantinya. Itu ateis namanya. Ya, ateis itu nggak bertuhan. Ya, makanya menggunakan pikiran itu harus berhenti, langsung imani saja. Kalau kata Quran begitu, nggak bisa kita debat. Ya, memahami Allah juga begitu. Ya. Jadi konsep ruang dan waktu itu berlaku bagi makhluk, bukan bagi Allah. Bagi makhluk. Jadi kalau kita merenungkan waktu Allah dengan waktu manusia beda. Ya, beda. Nah, Allah yang ciptakan itu ya. Sedangkan Allah ada sebelum semua tercipta kan. Bahkan lebih gawat lagi diterangkan, Allah menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Coba logika kita susah menerimanya kan. Bapak-bapak menciptakan sesuatu dari nggak ada, nggak mungkin ada ya. Nah gitu. Itu bukti lemahnya pikiran manusia. Jadi di sini kekuatan kita adalah iman. Jadi Allah tidak memerlukan keduanya. Allah itu tidak memerlukan ruang, tidak memerlukan waktu, tidak. Nah, ya. Untuk wujudnya, untuk keberadaannya.
Allah tak memiliki tempat fisik. Ya, enggak. Karena dia menciptakan alam semesta. Nah, kalau ada diterangkan pada Quran Allah itu naik ke atas, bertempat di aras, mempunyai singgasana, itu namanya kiasan bahasa mudanya. Kiasan menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya, supaya manusia yang berakal itu bisa memahaminya dalam konteks pikiran. Tapi hakikatnya nggak begitu. Ya. Allah yang menciptakan itu tempat dan waktu, nggak mungkin Allah itu terkurung dengan tempat dan waktu. Nah, itu akidah. Ya. Karena Allah yang menciptakan alam semesta beserta ruangnya, jadi konsep tempat tidak berlaku bagi zat yang tak bermaterial. Allah tidak bermaterial, tapi Allah ada. Kita bermaterial, tanah, ya kan? Nah, ada air, ya. Karena itu tak terikat hukum waktu, betul kan? Nah, jadi beda. Allah ada tanpa permulaan. Nah, mulai pusing. Itu diterangkan dalam Asmaul Husna Qadim. Sifat 20 namanya Qadim. Hati-hati jangan salah persepsi. Qadim komando daerah militer pula lagi. Bukan. Qadim. Arti Qadim mudahnya gini. Tanpa ada akhir, ya, tanpa ada awal. Ya, itu Qadim. Tanpa ada akhir dipecah, itu yang disebut baqo. Dalam sifat 20, ya, ada itu. Jadi dia ada sebelum waktu diciptakan. Allah itu ada sebelum waktu diciptakan dan tidak akan mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan kalau ada waktu, ya, ya, mungkin lama. Ya. Ikhwan Hafiz bisa tua nggak? Bisa, karena terkurung dengan waktu, ya gitu. Nah, jadi semuanya itu karena ada waktu kita mengalami perubahan. Begitu juga rezeki. Karena ada waktu, rezeki bisa datang, bisa enggak, bisa kaya, bisa miskin. Ya. Jadi jangan dicenderungi kalau kita misalnya nggak punya saat ini. Insya Allah kalau kita hidup kita hanya menyandar yang disebut Allahus Somad, hanya bergantung kepada Allah, Allah yang menolong tuh. Ya, nah, insya Allah. Ya, jadi kekurangan kita itu tidak mencelakakan kita. Nah, itu yang mesti kita pahami dalam konsep keseharian. Ya. Nah, jadi di sini kita sudah jelas ya. Allah ada sebelum waktu diciptakan dan tidak akan mengalami perubahan atau akhir. Tidak. Sebagaimana kita makhluk, maka makhluk disebut sifatnya fana. Ya, makhluk itu sifatnya fana. Keberadaannya Allah itu mutlak. Allah zat yang maha ada tanpa bergantung pada apapun. Jadi kalau menyebut ahad juga masih kurang sempurna. Yang paling agak mendekati adalah Allah itu maha sendirian. Ya, nah itu. Keberadaannya bersifat mutlak dan tidak terbatas. Tidak terikat ruang dan waktu. Di mana saja ada Allah. Sangat memonitor kita. Bahkan niat hati yang dalam aja Allah tahu. Betul kan? Nah, itu dia. Jadi ini kebesaran Allah kita pahami dulu, ya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan Allah berada di atas aras ada tuh. Dan sangat dekat dengan manusia dipahami, itu semuanya ingat, pahami itu kiasan. Sangat dekat, lebih dekat dari ulat leher, katanya bukan Allah di leher. Itu artinya iktibar, kiasan, ya. Ini untuk menunjukkan keagungan dan pengawasannya. Allah itu mengawasi kita. Yang pengertian Quran tadi menunjukkan maha mengawasi, maha tahu, maha besar. Gitu ya. Nah, jadi diberesin dulu pikiran kita. Bukan lokasi fisik ya. Nah, nggak bisa Allah disamakan dengan lokasi fisik.
Ya, nah, betul kan? Allah juga nggak bisa diukur. Kalau fisik bisa diukur, betul kan? Nah tuh, dalil Al-Quran dan hadis ini yang menyebabkan kita ahli sunnah nih semuanya nih. Ya, ahli sunnah harus ditambah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu dia tuh. Itu secara detailnya kalau dalam bahasa ulama. Ya. Tapi yang penting pengertiannya ya. Berkesimpulan bahwa Allah ada tanpa tempat. Bingung nggak Pak? Antum resiman itu nggak bisa dipikirin. Berhenti berpikir. Allah itu ada, nggak perlu tempat, ada gitu. Sampai Pak? Allah itu ada, nggak perlu tempat. Karena Allah tidak bertempat. Itu buktinya lemah pikiran kan? Ya. Dalilnya jelas sabda Rasulullah, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah sudah ada dan tak ada apapun selain Dia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sahih kan menegaskan bahwa Allah telah ada sebelum apapun. Ya. Jadi di manakah Allah saat itu? Itu mainan pikiran tuh. Ya kan? Nah, itu manusia normal-normal aja. Ini pertanyaan tidak relevan. Kalau bertanya begitu tidak relevan. Sebab semua tempat belum tercipta. Iya kan? Nah, kan belum tercipta. Apakah tidak bisa dikatakan bahwa sebelumnya Allah memang tak bertempat? Betul tuh. Lalu kemudian menciptakan tempat, lalu menempati tempat itu. Ayo. Tentu tidak bisa seperti itu pemahamannya. Jadi kesimpulannya, tak ada dalilnya ya, melalui pikiran. Ya. Baik secara nakli ataupun akli, Quran. Kalau Allah bertempat itu nggak ada dalilnya. Ya. Hati-hati nih, jangan jadi mujassimah. Karena itu ahli sunnah meyakini sejak awal Allah tak bertempat dan selamanya demikian sampai kiamat. Itu dalil pertama. Dalil kedua ya, kita kuatkan dulu memahami makrifati Allah sebelum kita sandarkan kepada ilmu fisika. Dalil kedua, Allah berfirman di Quran surat Al-Hadid ayat 3. Wal awalu wal akhiru wal johiru wal batinu. Ya. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang nampak, dialah yang samar. Bingung tuh kepala tuh. Ayat tadi kalau yang mentafsirkannya melalui hadis ditunjuki dari Allah pengertian tadi. Wahai Nabi Muhammad, begini maksudnya. Ya. Nabi bersabda, Allahumma antal awalu falaisa qablaka syai'un wa antal akhiru falaisa badaka syai'un wa antal johiru falaisa fauqaka syai'un wa antal batinu falaisa dunnaka syai'un. Hadis riwayat Muslim tuh. Artinya ya Allah, Engkau adalah yang awal maka tidak ada sebelummu. Karena Dia yang awal kan, nggak ada yang sebelummu. Sesuatu apapun yang adanya Allah, dan Engkau adalah yang akhir, maka tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Begitu kita memahami Allah, Tuhan kita. Dan Engkau adalah yang nampak, maka tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Ya. Dan Engkau adalah yang tak nampak, maka tidak ada di bawahmu sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Ya. Hadis tadi dengan amat jelas menyatakan bahwa di atas atau di bawah Allah tak ada apapun. Jadi berbeda dengan hadis pertama yang disebutkan tadi. Ya. Bercerita tentang asal mula penciptaan. Hadis pertama tadi adalah bagian dari doa Nabi ketika hendak tidur.
Ya. Terkait penciptaan awal. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Allah itu yang ada tanpa bertempat. Dimanapun tetap berlangsung selamanya, bukan hanya saat awal mula sebelum Allah menciptakan. Dalil ketiganya ini terkait dengan firman Allah Asy-Syura ayat 11. Iqra iman. Fatirus samawati wal ard. Asy-Syura ayat 11. Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak berpasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Singkatnya kan yang paling putih kita ambil dari ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un. Ya, apa itu? Tak ada sesuatu pun yang serupa sedikit pun dengan Allah. Nggak ada. Jadi nggak bisa membayangkan Allah dalam segala hal. Hati-hati di sholat. Membayangkan di depan kita ada Allah juga nggak boleh, Pak. Allah nggak bertempat. Itu termasuk syirik syamar. Ya, membayangkan Ka'bah juga nggak boleh, Pak. Jadi kalau sholat itu, ya mata lihat ke sajadah, bukan merem, Pak. Kalau merem itu kayak 5 naik tuh, sunah Rasul ya, supaya khusyuk merem, Pak. Nah, ini yang nampak tuh dolar, Pak. Ilmu khusyuk gitu. Jadi ilmu khusyuk supaya jangan bermain indrawi apa, Pak? Pahami ayat yang dibaca. Ya. Nah, mutlak tuh. Pahami ayat yang dibaca. Insya Allah pelan-pelan, itu susah itu, nggak mudah itu. Ya. Tak ada sesuatu pun yang serupa sedikit pun dengannya. Jadi ini laisa kamitslihi itu diperhatikan oleh Nabi waktu tidur. Ya, itu udah keren tuh. Kenapa begitu? Karena tidur itu nanti pas dia pulas, ya kita nggak mikir apa-apa kan, ya. Nggak serupa apa-apa kan. Dengan begitu Allah menciptakan pasangan. Doa jomblo. Ayo. Tapi jangan dipraktekin, ini makomatnya tinggi. Ya. Ini sudah tajrid kalau kita, tajrid itu kalau kita sudah mentok ikhtiar.
wah dapat gue kata Iwan ini. Enggak gitu. Iwan ini masih tajrid ikhtiar. Tahu enggak? Tajrid itu masih didudukan harus ikhtiar. Kalau hilang tajrid, ya, baru pakai itu. Kapan hilang tajrid? Nah, diri sendiri yang tahu. Itu ada di Al-Hikam, Pak. Selama antum masih bisa melangkah, selama ada transaksi, itu masih kena tajrid namanya. Berlaku ikhtiar, ya. Sampai ya? Nanti paham ya. Jadi kesimpulan ayat tadi itu, ini terkait terkait memahami ma'rifatullah. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu pun yang serupa sedikit pun dengannya. Ayat tadi itu menafikan semua bentuk keserupaan secara mutlak. Pas tidur, ya, kita menginginkan jodoh berbentuk itu. Kalau dapat yang kayak gitu, itu dihilangkan tuh. Allah yang menentukannya pasangan itu ya. Sampai Pak, karena selama masih ada indrawi pasti kita mencari idola, tahu nggak? Benar nggak? Jadi sampai ke situ benar itu. Maka itu yang dikatakan Nabi, hadis tadi jelas ya. Itu menunjukkan bahwa keberadaan Allah ada tanpa bertempat dimanapun tetap berlangsung selamanya ya. Begitu Pak. Jadi ini doa Nabi ketika hendak tidur. Doanya nggak seluruhnya. Laisa kamitslihi syai'un. Itu hadis. Oke, praktekin aja deh. Tapi jangan tetap pakai tajrid, tahu nggak? Ikhtiar tetap jalan. Itu kan pendek. Tapi jangan lupa, itu maqamat wali doanya. Maqamat wali. Kalau kita merasa belum kewalian, belum tinggi keilmuannya, kita harus pakai ikhtiar. Sudah itu dibantu dengan doa syariat. Doa mau tidur. Paham gak nih? Ayat tadi itu menafikan bentuk-bentuk semua. Bentuk seperti ini, bentuk seperti itu. Dengan begitu seluruh alam materi yang kita kenal, seluruhnya bertempat. Terkurung dengan waktu yang namanya materi. Ya, berarti yang namanya materi batu cincin, batu akik ada tempatnya Pak. Enggak di luar, enggak mungkin enggak ada tempat, betul kan? Nah gitu. Seluruh alam materi itu yang kita kenal seluruhnya bertempat berarti punya dimensi tertentu. Kalau bertempat ada dimensi tertentu, ada waktu, ada masa. Ada batas. Karena kita ada ruang. Betul kan? Betul kan? Allah nggak begitu. Bila Allah tak sama sedikit pun dengan apapun, berarti tak mungkin Allah bertempat. Sepakat? Itu itikad. Itu akidah. Nah, kalau kita dalam sholat membayang-bayangkan, membentuk-bentuk Allah walaupun dengan huruf, boleh nggak? Nggak boleh, itu susahnya. Itulah mesti bersih kolbu. Itu susahnya. Ruang itu sendiri harus lebih besar kalau ada ruang. Orang pintar nih ya, seperti Einstein, ya, Hawking, nanti sampai ke situ. Karena pikirannya pintar itu, sampai ke prinsip dia, kalau ada ruang Tuhan itu ruangnya harus lebih besar dong. Gitu kan? Karena dia maha besar kan? Tuh. Harus lebih kokoh. Ada sebelum keberadaannya ruang itu. Atau paling tidak ada bersamanya dengan dirinya. Dan tetap kekal bersamanya. Ruang sifatnya nggak kekal. Kan itu berproblem melalui pikiran. Kalau memikirkan Allah ke arah tempat. Problem nggak? Berproblem. Ini tentu bermasalah. Berpikir seperti itu. Makanya
Kita bersihkan dulu pikiran kita dengan abaha. Panjangin lahnya lah. Tidak ada pikir penyebab Allah, tidak ada. La ilaha illallah. Itu maknanya. Itu disebut membersihkan pola berpikir kita. Nah, itu dulu. Ya. Jadi berpikir seperti itu bermasalah. Itu kaitannya nanti di sholat. Ya, di sholat. Berarti mengatakan ada dua hal yang qadim mustahil. Qadim itu sendiri. Ya kan? Nah, yaitu Allah dan ruang dan tempat Allah itu berarti mustahil. Iya kan? Ini kalau kita masukkan masuk dalil 4 nih. Allah kan berfirman di Quran yang sering kita baca, Al-Ikhlas. Ayat 2, Allahu Samad. Ya enggak? Apa arti Allah Samad? Begini, yang jelasnya Allahu Samad itu Allah tidak bergantung gitu. Artinya gini, Allah yang maha dibutuhkan. Jadi kita nggak bergantung kemana-mana. Segala keinginan kita hanya butuh Allah gitu. Kaya, miskin, jodoh, ya, sehat. Itu pengertian Allahu Samad. Betul kan? Nah, itu dia tuh. Juga dikuatkan di dalil Ali Imran. Nah, ini yang boleh dipraktekkan. Ya, kalau Qul huwallahu ahad itu konsep ayatnya tauhid. Apa? Tauhid, menguatkan akidah. Ya. Itu disebut ayat tauhid. Tapi amalannya harus jelas. Untuk bisa mentauhidkan Allah, kita hanya bergantung dengan Allah, tidak terganggu oleh kehendak, pikiran, macam-macam. Maka kita pahami, tadaburi Quran surat Ali Imran ayat 97, paham itu. Itu kata Allah, dibaca dulu tuh. Bihi ayatun Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah itu menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang antum kaji ini mencapai derajat dalam doa ya, makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bapak tauhid pak. Butuh kita dan tidak selainnya, hanya bergantung kepada Allah. Itu makom tauhid namanya. Ya, idola manusianya Nabi Ibrahim. Ya, makomnya di situ pak. Maka kalau Nabi Ibrahim berdoa itu makbul, karena tidak bergantung ke yang lain pak. Ya. Jadi kalau kita sandarkan kepada Nabi, itu terima kasih sebagai jembatan, tahu nggak? Wasilah. Itu adab. Jadi nggak boleh meminta kepada Nabi. Paham nggak? Meminta itu Qul huwallahu
Somad. Dari ayat tadi, kenapa kita meminta hanya kepada Allah? Kan disebut fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ghaniyun itu Allah itu maha kaya. Sesungguhnya Allah maha tak butuh pada apapun selain dirinya. Kalau Allah itu kan nggak butuh apapun, berarti dia maha kaya. Kita minta ke situ. Itu yang disebut ya goni. Ulang-ulang gitu, praktikin gitu. Kalau terkait kekayaan, duduk kan ini. Nah, pengertiannya kaya di sini, ingat ya, bukan ke materi aja loh. Antum nggak butuh apa-apa udah kaya itu. Walaupun antum nggak punya mobil. Misalnya begini, kita duduk aja nih, nggak perlu mobil, pengen ke Jakarta, tahu-tahu udah pas merem mata udah di Jakarta, kaya itu. Ajaib ya. Sampai ke situ, sifat itu ada di Allah. Ya. Jadi kalau kita hanya bersandar kepada Allah, ke makam Ibrahim, ke makam Tauhid, ya, hanya kun aja jadi, Pak. Paham nggak? Itu dia. Nah, ini berat makamnya. Tinggi banget. Karena kita ada kaki. Ada tangan kan? Nah, itu dia. Ayat tadi itu kan menegaskan bahwa segala sesuatu selain Allah, termasuk alam, semuanya membutuhkan Allah. Berarti Allah maha kaya. Kita membutuhkan Allah. Maka kemana-mana, hati-hati Pak, bawa agama, bawa Allah. Ya, nah itu dia. Karena dia yang menciptakan. Allah itu yang menciptakan kita, yang menciptakan harta, yang mendesain, yang merawat, yang menentukan. Jelas tuh. Segala sesuatu terkait keberadaannya. Jadi nggak mungkin kita nggak ingat sama Allah. Seharusnya kan begitu. Allah itu maha cemburu. Sekali antum berterima kasih kepada makhluk, Allah diamin itu. Sampai nggak? Jadi kalau kepada makhluk itu adalah silaturahim, jembatan, ya. Intinya kepada Allah. Mainkan itu Pak. Dalam hidup tuh mainkan itu tuh. Akidah itu yang dimainkan. Susah kan? Susah Pak, jangan dianggap gampang itu. Kenapa susah? Karena ada yang bisikin jelek. Di manusia itu ada pembisik jelek. Untuk melupakan ingat sama Allah. Nah ya. Allah sendiri sama sekali tak butuh semua itu. Tidak butuh ruang, tidak butuh waktu. Salah satu ciptaan Allah yang didesain serta diatur cara kerjanya sesuai kehendak Allah, itu kita. Tanpa sedikit pun Allah berada di dalamnya atau terpengaruh oleh keduanya. Allah itu nggak terpengaruh dengan antum banyak ikhtiar, banyak dosa. Seluruh dunia pun antum nggak sholat, Allah tetap mulia. Allah telah ada sebelum semua itu ada, dan tak berubah setelah semua ada, dan terus ada setelah semua binasa. Bila dipahami bahwa keberadaan Allah haruslah bertempat di suatu ruang, kalau dipahami gitu, bapak-bapak sebaiknya ngajinya sama Mbah Einstein. Kan gitu loh. Iya kan? Arti kata bahasa gini, bapak-bapak mengajinya ke filsafat. Tuhan kan filsafat itu melenceng tuh. Kira-kira gitu. Maka berarti keberadaan Allah membutuhkan adanya ruang kalau terkait kekaji kepikiran. Ya. Kebutuhan Allah akan apapun adalah mustahil bagi Allah. Sesuai dengan ayat tadi. Jadi dalil kelima adalah segala pengungkapan Allah tentang lokasi dirinya yang berbeda-beda. Baik dalam Al-Quran dan hadis kan berbeda-beda tuh. Kadangkala Allah di langit 7, kadangkala Allah sepertiga malam turun ke bumi, kan gitu ya. Betul kan? Kadangkala Allah di mana Pak? Sangat dekat waktu antum sujud, betul? Kadangkala Allah menyebut sangat dekat kali dengan urat lehermu, iya kan?
Bingung nggak Pak? Padahal ayat tadi namanya apa? Menjelaskan, maha mengontrol, maha mengatur, maha besar. Betul kan? Itu artinya kiyasan. Iktibar makna. Itu dijelaskan di hadis. Bahkan dijelaskan pula di Quran. Maka letak ayat yang tadi itu Allah bertangan, Allah berupa, berduduk di aras, punya singgasana. Itu mutasyabih. Ayat yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran, tapi ayat yang harus bisa diimani melalui qalbu. Duduk nggak? Itu dia. Nah, bapak-bapak udah ahlul tafsir tuh, dengan memahami konsep seperti itu. Jadi jelas ya, itu di dalil-dalil yang perlu kita dudukkan sebelum mengkaji ke perkara-perkara yang lebih besar. Manusia dalam semua aktivitasnya, kadangkala seolah persis di depan manusia Allah itu. Kadangkala seolah meliputi kita. Udah benar pemikiran begitu, ya. Kadang seolah dekat sekali, bahkan lebih dekat dari ulat leher. Kadang diungkapkan bahwa posisi terdekat dengan Allah saat sujud. Ada kan? Nah tuh. Nah, dan banyak ungkapan lainnya. Itu semua sekali-kali jangan sekali dipahami, dibaca secara objektif atau dibaca secara fisik. Jangan sekali-kali. Kan penting dijelaskan itu. Itu akidah. Ya. Itu sekedar ungkapan eksistensi Allah dalam konsep iktibarnya maha tinggi, maha agung, maha dekat, maha mengetahui, maha mengawasi. Makna tadi itu tuh. Ya. Karena itu memaknai semua ungkapan tadi, kalau kita membaca Al-Quran, perlu apa Pak? Tidak bisa sendiri, perlu ahli. Itu thalabul ilmi. Kalau kita memaknai semua ungkapan sebagai lokasi secara fisik, nah, jelas hukumnya satu, mustahil. Apa? Enggak mungkin. Duduk ya. Sebab akan terlihat bahwa ayat dan hadis akan saling bertentangan nanti. Iya kan? Padahal tidak begitu maknanya. Membagi-bagi kehendak hati dengan memahami seluruh dalil yang mengungkapkan seolah di atas sebagai lokasi Allah secara fisik, sedangkan seluruh dalil yang seolah-olah di bumi sebagai ungkapan kiasan berupa ilmu dan pengawasannya adalah tindakan yang tidak ada satupun dalilnya di Al-Quran dan hadis sebetulnya. Karena itu kita menukil nih dari ucapan ulama sufi namanya Ibnu Abdul Bar. Secara objektif dia berkata begini, berarti dia bisa diterima oleh akal secara objektif. Wa fihyur radu ala man jama'anahu alal arsi bidatihi wa mahnatu uwila bihi hada jaza'an yuta'awali bihi zaka. Ucapan dari Ibnu Abdul Bar begitu, artinya dan di dalam terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa dia berada di aras. Kalau dipikir secara fisik tempat, dibantah tuh. Dalam esensinya tidak begitu. Dan apapun penafsirannya, maka boleh menafsirkannya dengan cara yang sama. Penafsirannya boleh, tapi makna hakikinya bukan begitu. Duduk nggak? Aduh, pusing juga nih. Bahasa kita terbatas tapi mungkin ketangkep ya maksudnya ya. Jadi gini, dalam hadis itu menyebutkan Allah berada di depan orang sholat. Ada hadis itu. Kadangkala kita waktu sholat dianggap Allah ada di depan. Ingat, kita harus ini, Allah tidak bertempat. Ingat ya. Allah ada sangat dekat, tidak ada tempat, ya, tidak ada materi. Gitu aja Pak. Itu wilayahnya bukan rasional. Wilayahnya apa Pak? Iman. Betul ya? Bisa tuh ya? Ya. Kalau ada gugatan bagi orang yang menyangka bahwa Allah ada di aras dengan zatnya bertangan mempunyai wajah, ketika dalil ini yang mengatakan Allah di depan orang sholat, begitu juga
boleh ditakwil dengan dalil yang mengatakan, ya, ditakwil itu dijelaskan di atas aras, maka demikian juga dalil ini boleh dibuat untuk mentakwil dalil yang itu. Itu kata Ibnu Hajar. Silakan bu kitabnya dibaca Fathul Bari juz 1 halaman 508. Nah, ini perlu bimbingan juga sebetulnya membahas ini. Karena ucapan-ucapan di ayat tadi itu kadangkala nggak ada makna yang terbatas ucapan manusia itu maknanya. Itulah beberapa dalil nakli dari Al-Quran dan hadis yang menjadi bukti bahwa Allah ada tanpa tempat. Gimana? Allah ada tanpa tempat. Adapun pernyataan manusia biasa, siapapun itu yang bertentangan dengan dalil tadi, maka dapat dipastikan sesat. Ya, nggak tepat. Selain dalil-dalil akli, kesimpulan bahwa Allah tak bertempat juga didukung oleh dalil-dalil rasional sebetulnya. Yang tak terbantahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita naikkan dulu, masih di part 1 ya. Kita bahas pertanyaan ketiga. Ya, nggak apa-apa. Nah, siap nggak pusing ya? Nah, siap nggak pusing. Pertanyaan ketiga ini itu zaman sekarang sangat sains. Bisakah ilmu fisika termasuk fisika kuantum, fisika cahaya membuktikan keberadaan Tuhan? Jawabannya langsung aja ya. Tidak bisa. Jawabannya apa? Tidak bisa. Itu dulu. Bagi sebagian orang, pertanyaan tentang keberadaan Tuhan menjadi sebuah pertanyaan yang tidak akan habis-habisnya sampai kiamat. Bisakah fisika membuktikan keberadaan Tuhan? Ilmu fisika? Kita semua di sini, insya Allah, yang ada di sini, insya Allah, Anung berani tanggung jawab itu, ya. Percaya kepada Allah kan? Percaya ada Tuhan kan? Insya Allah, walaupun itu keturunan. Benar Pak? Itu kan keturunan. Nah kita rubah melalui epistemologi, melalui pikiran. Akan lebih yakin kepercayaan sifatnya keturunan tadi. Maka jadi Islam itu kalau orang Jawa menyebut jangan Islam abangan, tapi Islam yang berilmu. Iman perlu diilmui. Duduk ya. Maka akan berubah. Nama antum bukan Islam abangan, bukan Islam keturunan, tapi Islam ulama. Jadilah ulama. Nggak perlu lama duduk Pak. Kuncinya di akidah. Menjadi ulama itu paling pokok kuncinya di akidah. Ada dua kecerdasan, kecerdasan langit dan kecerdasan manusia. Itu ilmu. Insya Allah deh, semua yang dating ini Iwan Andung percaya Tuhan. Ketika kita mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Albert Einstein, sejarah harus tahu. Tahu Albert Einstein? Pemikir dunia paling keren tuh, orang Yahudi. Biografinya harus tahu dulu. Jadi mempelajari Einstein harus tahu biografi. Ada yang tahu nggak biografinya? Bahwa dia itu beragama, bertuhan paling keren. Yudais, orang Yahudi. Orang religius. Paling tinggi agamanya. Paling yakin berketuhanan. Awalnya, itu Albert Einstein. Itu biografinya tercatat. Jadi mengkaji pola berpikir orang itu harus juga tahu biografi sejarahnya orang itu. Duduk nggak? Dalam sebuah seminar global, ini membuat pendengarnya tercengang oleh pertanyaan dari Albert Einstein ini. Itu sampai sejagat raya dunia itu tercengang pola berpikir, kedalaman pertanyaannya.
Dia cuma ngomong begini, jika ada Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, kata Albert Einstein, jika ada Tuhan ya, yang menciptakan seluruh alam semesta dan semua hukum fisikanya, apakah Tuhan mengikuti hukum yang diciptakan sendiri? Keren nggak pertanyaannya, Pak? Udah puluhan tahun ke belakang. Apakah Tuhan mengikuti yang diciptakan hukumnya sendiri? Apakah Tuhan mengikuti hukum yang diciptakannya oleh Allah sendiri? Itu bahasanya. Ya. Atau bisakah Tuhan melampaui hukumnya sendiri? Seperti berkelana lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dengan demikian mampu berada di dua tempat yang berada pada waktu yang bersamaan. Dia berada di dua tempat, waktunya sama. Itu hukum fisika. Kuantum namanya. Apa? Kuantum. Itu inti hakikatnya. Kita belajar fisika sedikit ya. Supaya kita bisa memakrifati penciptaan itu dalam konsep khalik ya, kepada Tuhan kita. Ya. Dapatkah jawaban tersebut membantu kita membuktikan apakah Tuhan itu ada atau tidak? Itu ujungnya. Atau disinilah titik di mana empirisme ilmiah dan keyakinan agama bersinggungan dengan tidak disertai jawaban yang pasti. Kira-kira gitu bahasanya. Ewan ya mulai pusing? Enggak. Ya, mudah-mudahan enggak ya. Jika Tuhan tidak dapat melanggar hukum fisika, mulai start. Ia bisa dibilang tidak sekuat yang Anda harapkan sebagai makhluk tertinggi. Di sini ada problem juga pertanyaan apa? Pertanyaan Einstein kepada khalayak ramai itu di Eropa. Nah, bahasanya gini. Jika Tuhan tidak dapat melanggar hukum fisika, ia bisa dibilang tidak sekuat yang Anda harapkan sebagai makhluk tertinggi. Poinnya apa, Pak? Tuhan disamakan makhluk. Betul kan? Pertanyaannya juga ada problem. Iya kan? No. Namun jika ia bisa melakukannya, mengapa kita belum melihat bukti hukum fisika pernah dilanggar di alam semesta? Dicari buktinya. Belum terjadi, Pak, di alam semesta hukum fisika itu terlanggar. Belum. Begitu kira-kira pertanyaannya Einstein itu. Maka sangat luar biasa pertanyaannya pada masa itu. Ini memang otak Yahudi nih. Nah, kalau kita merenung, kita tadaburi. Ayat tadi kita tadaburi, kita renungi. Pertanyaan kita ambil, kita renungin. Pertanyaan Mbah Einstein, nah, kita sebut Mbah ya. Kan pertanyaan tuh, pertanyaan Mbah Einstein tersebut. Dalam pertanyaan saja sudah jelas secara hukum rasional banyak problematikanya. Ya kan? Untuk muslim ya. If God cannot break the law of physics, he is arguably not as powerful as you would expect. As a supreme being to be. Bahasa langit tuh, itu bahasa Inggris kan. Jika Tuhan tidak dapat melanggar hukum fisika, ia bisa dibilang tidak sekuat yang Anda harapkan sebagai makhluk tertinggi. Itu kata Albert Einstein. Guna menjawab pertanyaan ini, coba kita uraikan sedikit aja. Ya. Bagi yang nggak sampai, istighfar aja. Ya. Pertama, dapatkah Tuhan melakukan perjalanan lebih cepat daripada kecepatan cahaya? Pertanyaan dulu, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Dapat enggak Tuhan itu melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya? Kita coba jawab secara pikiran dulu ya.
Kalau nggak sampai kita andungnya naik kurang. Kan ada pedomannya. Ya kan? Nah, cahaya bergerak dengan kecepatan ilmu fisika. Ada yang tahu? Cahaya itu bergerak kecepatannya 300 kali 10 pangkat 5 km per detik. Itu ilmu fisika. Atau jatuhnya 299.500 km per detik. Itu kecepatannya. Per detik loh Pak. 299.500 km per detik. Itu kecepatan cahaya. Nah, informasi aja ya. Nah, ini efek nih, dihitung, diobservasi, kebenarannya jelas. Ya, jadi kita belajar di sekolah begitu, bahwa tidak ada yang dapat bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya tadi. Bahkan pesawat antariksa yang disebut belum dibuat, tapi diprediksi secara keilmuan namanya USS Enterprise itu sampai difilmkan, namanya filmnya Star Trek. Ya, pernah dengar film Star Trek? Ya, tak bisa melakukannya. Walaupun menggunakan kristal dilithium yang menjadi bahan bakarnya disetel semaksimal mungkin. Enggak juga bisa melebihi cahaya yang banyaknya 299.500 km per detik, nggak bisa. Walaupun bahan bakarnya canggih. Itu udah mendekati bahan bakar nuklir. Paham ya maksudnya ya? Itu sampai diimajinasikan kepada film begitu. Tapi pertanyaan sekarang, apakah ada orang sampai menciptakan kesana nanti? Wallahu alam. Duduk ya. Wallahu alam. Nah, beberapa tahun yang lalu, setelah kejadian seminar Einstein itu, ini sejarahnya dulu Pak. Pertanyaan ketuhanan dari ilmu fisika ya. Ya. Sekelompok fisikawan antariksa katanya menemukan adanya partikel yang disebut tachyon. Ini udah observasi sampai ke langit loh Pak. Ada yang disebut partikel tachyon yang bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Nah, hati-hati. Berarti pertama orang menganggap cahaya itu Tuhan. Ternyata ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Setelah observasi keluar angkasa, angkasawan, namanya Tuhan itu menjadi tachyon. Nah, kan gitu Pak. Ya. Sayangnya keberadaan partikel ini secara nyata ya, tidak mungkin berada. Itu hanya observasi penglihatan. Ya arti kata gini, jika partikel itu secara keilmuan benar-benar ada, partikel yang disebut tachyon itu akan memiliki bahasa ilmiahnya massa imajiner dan struktur ruang dan waktu yang terdistorsi, mengakibatkan pelanggaran hukum kausalitas. Akan melanggar hukum kausalitas. Anu nggak mungkin menjelaskan hukum kausalitas. Hukum kausalitas sudah Anu jelaskan. Korek dulu. Ya, jadi ini kata ilmuwan, ya, kata ilmuwan fisikawan tadi itu yang membuat Tuhan itu sakit kepala katanya. Allah pusing kalau melanggar kausalitas. Nah, gitu. Tampaknya sejauh ini belum ada objek yang teramati yang dapat bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Akhirnya ditentukan begitu. Tachyon ini belum bisa diobservasi. Mencari mentok. Gitu ya. Nah, ya. Ada informasi secara hukum fisika terkait dengan ketuhanan kan sekarang nih Pak. Ya. Jadi dengan begitu, ini tidak menegaskan apa-apa tentang keberadaan Tuhan. Mentok di kecepatan cahaya. Ya.
Ya, padahal kecepatan cahaya juga bukan Tuhan. Banyak perdebatan ilmuwan. Ya. Ini justru hanya memperkuat pengetahuan bahwa cahaya memang bergerak sangat cepat, itu aja. Tapi bukan Tuhan. Akan menjadi menarik ketika kita mempertimbangkan seberapa jauh perjalanan cahaya sejak awal. Jadi dengan asumsi kosmologi tradisional timbul teori. Kira-kira teori apa, Pak? Big Bang, kan gitu. Ya. Big Bang itu artinya, Pak, terciptanya alam semesta itu karena ledakan nuklir yang sangat besar. Itu diobservasi, ditemukan dengan ilmiah, ya. Dan kecepatan cahayanya berkisar, ya, dari hasil ledakan tadi itu 300.000 km per detik. Kecepatannya setelah barket gitu 300 km per detik. Ya. Kecepatan cahaya sekitar itu dapat menghitung, kalau dihitung cahaya telah bergerak kira-kira sampai sekarang bergerak itu 1,3 kali 10 kali 23, ya. 1,3 kali 10 kali 23 pangkatnya 23, bukan kali 23, pangkatnya 23. Nah, dalam hitungan secara kalkulasi didapatlah ukuran 13,8 miliar tahun sampai sekarang kecepatan cahaya itu 13,8 miliar tahun. Itu pembentukan alam semesta. Luar biasa ya, Pak, ya. Nah, keberadaan alam semesta itu sampai sekarang sudah 13,8 miliar tahun. Lebih tepatnya, keberadaan alam semesta yang dapat teramati masih mengembang sekarang. Itu kecepatan rata-rata pengembangannya 7 km per detik MPC. 1 MPC itu megaparsec, ya, atau kira-kira 30 miliar kilometer. 30 miliar kalikan 70 kilometer baru meledak seluruhnya. Jadi dia sudah memprediksi kiamat kubro. Duduk nggak? Itu sains. Dan itu diobservasi dari awal penciptaan Big Bang. Hati-hati, Pak, ilmu fisika itu memprediksi sampai ke akhir alam semesta dengan hitungan. Itu mulai ada. Ya. Jangan dipikirin tuh, Pak. Ya. Tapi kalau bapak-bapak tertarik dengan ilmu yang sifatnya kosmologi atau ilmu-ilmu angkasawan, bapak akan tertarik ke ilmu ini. Duduk nggak? Dong doain anak keturunan dapat ini. Nanti jadi cemas nih. Ini kan kalau kita mempelajari ini bukan sia-sia, Pak. Setidaknya ada informasi ilmu fisika itu mengejar ke arah sana, ya. Memahami konsep takdir kan gitu. Betul kan? Nah, padahal Allah sudah menerangkan tidak ada yang tahu sama sekali. Ada hijab tutupan. Nah, kita bahas dulu. Jadi perkiraan saat ini menunjukkan jarak ke tepi alam semesta adalah sampai akhir alam semesta 46 miliar tahun lagi cahaya. Baru nggak ada. Hancur. 46 miliar tahun cahaya dari sekarang. Itu poinnya. Masih lama ya. Nah, makanya angkasawan itu pede-pede aja, ya. Pede-pede aja dia. Mau korupsi seorangnya masih lama, dunia masih lama katanya. Ya. Tapi bisa berubah nanti. Apakah di Mars kita bisa bertempat tinggal, kan gitu. Dengan dibungkus. Ya, walau alam. Maka kegoiban itu kan terbuka masanya, Pak. Dengan satu disiplin ilmu. Ini baru satu ilmu, metafisika. Metafisika itu baru ilmu fisika. Ada lagi metafisika, ada lagi metafisika kuantum. Banyak lagi, belum sampai ke sana ya. Jadi ini yang perlu Anu jelaskan ya.
Seiring jalannya waktu, volume ruang meningkat dan cahaya terus menempuh perjalanannya lebih lama untuk mencapai kita. Lebih semesta lebih dari sekedar yang kita lihat di luar sana. Namun objek terjauh yang pernah kita lihat adalah sebuah galaksi yang disebut, itu pakai teropong Hubble, itu nama galaksinya yang paling jauh namanya GNZ11. Ya. Yang diamati oleh teleskop luar angkasa namanya Hubble. Jarak galaksi itu kira-kira 1,2 kali 10 kali 23 km atau 13,4 miliar tahun cahaya. Itu yang sudah terdeteksi secara ilmiah. Artinya kita kalau ke sana membutuhkan waktu 13,4 miliar tahun cahaya. Baru kita sampai sana. Masya Allah, nggak mungkin pakai badan. Ya. Dari galaksi untuk mencapai kita. Namun ketika cahaya itu berangkat, galaksi itu hanya berjarak sekitar 3 miliar tahun cahaya dari galaksi kita melalui kecepatan cahaya. Kalau sudah ketemu, bukan pesawat yang melebihi kecepatan cahaya. Jadi Bima Sakti itu, kita tidak dapat mengamati atau melihat seluruh semesta yang telah berkembang sejak Big Bang meledak awal. Karena tidak cukup waktu berlalu bagi cahaya dari sepersekian detik untuk mencapai kita. Jadi beberapa orang berpendapat, oleh karena itu kita tidak dapat memastikan apakah hukum fisika dapat dipatahkan di wilayah kosmik lain. Mungkin hukum tersebut hanya bersifat lokal atau kebetulan, dan itu membawa kita ke sesuatu yang lebih besar dari semestinya atau disebut multi semesta. Jadi banyak kosmolog meyakini bahwa alam semesta mungkin merupakan bagian dari kosmos yang lebih luas, yaitu multi semesta atau multiverse. Ya. Kondisi ini di mana banyak alam semesta yang berbeda, hidup berdampingan namun tidak berinteraksi. Ada itu. Maka kita tidak tahu sampai saat ini apakah di sana ada kemakhlukan atau tidak. Ya. Nah, gagasan multiverse ini didukung oleh teori yang disebut teori inflasi, sudah diketemukan oleh orang Yahudi dan oleh Amerika. Jadi gagasan bahwa alam semesta mengembang sangat pesat selama berumur 10 pangkat minus 32 detik. Nggak perlu dipikir, Pak. Itu ahli fisikawan yang ngerti, ya. Itu yang perlu dijelaskan informasinya, mencari Tuhan dengan ilmu fisika, ya. Nah, itu yang disebut anu hanya memberikan supaya ada keyakinan, ternyata dikejar-kejar dengan tingginya ilmu pengetahuan. Ternyata Tuhan belum juga tercapai. Sampai Pak? Nah, kita tadaburi. Untungnya bersyukur kepada Allah, kita saat ini diberi huda, petunjuk Al-Quran. Kita masuk dulu.